Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu alal khairil anami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, dari nikmat Islam, nikmat iman, sampai nikmat sehat wal afiat hingga tak terukur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan menuju alam Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yaitu baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin sedikit menyampaikan kultum tentang adab membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalam yang terlalu agung untuk dibandingkan dengan ucapan makhluk. Di antara kalamnya adalah Alkitabnya yang diturunkan kepada nabinya yang terpuji, yang sering kita baca berulang-ulang pada pagi, siang, dan malam hari, yaitu adalah kitab Al-Quran. Al-Quran tidak diciptakan dengan penuh kebingungan, tidak pula membosankan, dan juga tidak ada satupun kebohongan. Kitab Al-Quran yang saat ini berada di depan kalian semua, yang kalian baca, kalian dengarkan, kalian hafalkan, itu adalah tali Allah yang kuat, juga merupakan jalan yang lurus, peringatan yang penuh barokah, dan cahaya yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Jibril Al-Amin, salah satu malaikat yang mulia, untuk menurunkan Al-Quran ke dalam hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Sebagaimana sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sifat-sifat Al-Quran juga masih ada sifat-sifat yang lainnya. Maka dari itu kita juga wajib mengagungkannya, memakai adab dalam membacanya, menjauhi sendau gurau dan main-main ketika membacanya. Di antara adab membaca Al-Quran adalah mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, adab membaca Al-Quran adalah memahami makna ayat-ayatnya, membacanya dengan sepenuh hati, merenungkan yang dibacanya, dan dengan hati yang khusyuk. Ketika membaca bacaan Al-Quran, hendaknya kita dalam keadaan suci. Janganlah kita membaca Al-Quran ketika dalam keadaan junub atau berhadas besar. Seseorang yang berhadas besar hendaknya berzikir dan berdoa saja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran ketika membacanya, yang dengan ketika membaca bacaan tersebut tidak memaksudkan untuk membaca bacaan Al-Quran, seperti mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau juga bisa mengucapkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antara adab membaca Al-Quran juga jangan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Tidak boleh membaca Al-Quran di kamar mandi, tempat untuk kencing atau buang air besar, dan juga diawali dengan membaca ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk ketika membaca surah-surah di dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Di awal surah At-Taubah tidak ada bacaan basmalahnya, itu karena para sahabat kesulitan ketika menuliskan surah tersebut. Apakah surah tersebut berdiri sendiri atau masih bagian dari surah Al-Anfal? Kemudian mereka memisahkan surah tersebut tanpa memberi awalan bacaan basmalah. Termasuk juga adab membaca Al-Quran adalah mengindahkan suara bacaannya, melakukannya atau membacanya dengan perlahan-lahan atau tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan atau tartil. Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Tartil adalah membaca perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, karena membaca perlahan-lahan itu akan lebih memudahkan dalam merenungkan maknanya, menegakkan huruf-huruf dan kalimatnya. Dijelaskan oleh Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ia pernah ditanya tentang bacaan Nabi SAW. Ia pun menjawab, kanat mada summa qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillahi wa yamuddur rahmani wa yamuddur rahimi. Bacaan Nabi SAW panjang, kemudian saat membaca bismillahirrahmanirrahim memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman dan memanjangkan ar-rahim. Ibnu Mas'ud berkata, janganlah engkau menaburkan bacaan Al-Quran seperti menaburkan pasir, dan janganlah memotong bacaan Al-Quran seperti memotong rambut. Berhentilah ketika engkau temui keajaibannya, dan getarkanlah hati, dan jangan mengharapkan segera bertemu akhir surat. Termasuk juga adab membaca Al-Quran adalah bersujud ketika melewati ayat-ayat sajdah, dan ia dalam keadaan berwudu, baik itu pada pagi, siang, sore maupun pada malam hari. Bersujud tersebut adalah dengan bertakbir untuk bersujud, lalu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, lalu berdoa, lalu bangun dari sujud tanpa takbir dan salam. Penjelasan di atas adalah penjelasan dan sebagian dari adab-adab membaca Al-Quran. Pergunakanlah adab-adab tersebut ketika membaca Al-Quran. Merasa senanglah mempergunakannya dan mengharaplah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.